Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran produktif multimedia teknik animasi 2 dimensi. Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari video pembelajaran sebelumnya, masih dalam pembuatan iklan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri bagian pertama. Jadi kita akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu membuat dua karakter lucu. Ya, ini dua karakter yang akan kita buat untuk melengkapi project membuat iklan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Adobe Flash-nya. Kemudian kita buka kembali file yang telah kita buat kemarin, yaitu Lebaran bagian 1. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke aktivitas kedua, yaitu membuat dua karakter lucu. Oke, tapi sebelum kita mulai membuat karakter, saya ingin merubah kembali warna background ini. Kenapa dirubah? Karena kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan sama-sama, ini warna backgroundnya ini hampir sama gelapnya dengan warna ketupat, sehingga tidak dapat terlihat perbedaan dari dua karakter ya, dua objek tersebut ya. Jadi kelihatannya malah ketupatnya tidak terlihat ya, sepertinya. Oke, kita rubah dulu di layer background. Kita klik layer backgroundnya, kemudian kita atur colornya ya. Ini untuk merubah, yang ini tetap putih, yang ini kita rubah ya, yang ini kita rubah. Nah, seperti ini warnanya. Oke ya. Nah, oke, dengan warna seperti ini kita bisa melihat adanya perbedaan antara background dengan ketupat, sehingga dua objek tersebut memang terlihat berbeda dan masing-masing dapat kita lihat dengan jelas, ketupat dan background, seperti itu. Baik, kita mulai membuat dua karakter lucu ya, ini ya. Seperti yang sudah kita akan baca petunjuknya di sini. Tahap kedua dalam pembuatan iklan animasi ucapan Lebaran 1, yaitu membuat dua buah karakter yang lucu. Berikut ada langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, kita pilih layar karakter 1, kemudian aktifkan pensil tool dengan stroke color kuning. Buatlah sketsa masjid seperti gambar berikut ini. Oke ya. Perintah pertama, kita berpindah ke layer karakter 1, kemudian kita gambar sketsa dengan menggunakan pensil tool yang kita atur warnanya menjadi warna kuning. Oke, karakter 1. Nah, sebelum saya klik karakter 1, saya kunci dulu layer background, ketupat bayangan, ketupat. Nah, hal ini kenapa saya lakukan, supaya ketika saya klik atau ada tidak sengaja ada pergeseran mouse menyentuh objek yang sudah kita buat, ini tidak akan bergerak ya. Berbeda kalau misalkan backgroundnya tidak saya lock ya, ini bisa saja kita geser-geser seperti itu. Jadi kita kunci dulu. Oke ya. Oke, kita aktifkan pensil tool, kemudian ini sudah warna kuning. Baru kita gambar masjidnya. Oke, untuk saya sendiri biasanya ketika saya menggambar banyak objek pada satu project, itu saya akan menggambarnya di luar stack ya, di luar stack, supaya tidak mengganggu objek-objek lain yang ada di dalam stack, seperti itu. Nanti setelah jadi baru saya pindahkan posisinya ke dalam stack, kemudian baru saya atur size-nya seperti itu. Oke, itu trik saja dari saya. Oke, sekarang kita akan mulai menggambar masjidnya. Oke, kita mulai di sini. Kita pindah dulu di layar sini. Di layar karakter 1 kita akan gambar.
buat kubah kecil. Kemudian kita buat kubah besar. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat jendelanya. Ya, ini ilustrasi saja ya, jadi tidak harus terlihat harus bagus sekali, tidak ya. Yang penting ilustrasinya benar-benar menggambarkan masjid, itu saja ya. Jangan lari dari konsep sebuah bangunan masjid. Itu prinsip ilustrasi ya. Ketika kita menggambar ilustrasi itu tidak harus mirip, tapi yang penting tidak lari dari konsep objek tersebut, seperti itu. Oke, ini sudah. Nah, ini boleh kita rapikan sedikit ya, yang memang perlu kita rapikan dulu itu ya. Ya, oke. Kemudian kita baca kembali. Nomor 2, aktifkan paint bucket tool, kemudian atur fill color menjadi warna abu-abu, kode warna hashtag 9-nya 6 kali, lalu klik tengah di sketsa masjid. Ini maksudnya kita akan mewarnai bagian ini ya, bagian sketsa masjid ya. Hapus garis pensil tool, lalu seleksi gambar masjid. Nah, setelah diwarnai ini kita hapus nih stroke color pensilnya, kita hapus seperti itu. Kemudian pada panel color atur warna nilai alpha menjadi 50. Nah, kita akan buat agak transparan ya, jadi warna masjidnya agak transparan. Oke, kita akan mulai kerjakan poin 2 dan poin 3. Kita aktifkan paint bucket tool ya, kemudian kita atur fill-nya tadi hashtag 9-nya 6 kali ya, seperti ini. Oke, kemudian kita, nah, kalau ada kasus seperti ini ya, tidak bisa diwarnai, itu tandanya sketsa yang kita buat memiliki atau terdapat garis line yang terputus ya, tidak utuh tersambung. Nah, ini butuh ketelitian untuk melihat, atau kalau saya katakan sih feeling menebak bagian-bagian mana yang kira-kira terputus. Umumnya sih bagian-bagian seperti ini ya, pertemuan sudut-sudut, pertemuan antara bentuk garis yang berbeda, vertikal ketemu horizontal, seperti itu yang sering terjadi, seperti itu. Kita coba kembali. Oke, sini ya, sip. Oke, kita kasih warna. Nah, ini sudah kita kasih warna. Kemudian kita hilangkan ya, kita hilangkan stroke color dari pensilnya. Caranya kita klik stroke-nya, kemudian kita double klik ya. Oke, seperti itu ya. Kita klik sekali, kemudian kita double klik, baru kita delete. Kemudian kita seleksi objek masjidnya dan kita atur ya, di sini fill colornya kita atur nilai alfanya menjadi 50%. Seperti itu ya. Oke, sudah terlihat ada perbedaan. Nah, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya. Nah, baik, kita baca lagi. Warnai gambar jendela dengan warna abu-abu, hashtag 6-nya 6 kali.
Oke ya. Atur penempatan gambar masjid seperti terlihat pada gambar berikut. Ya, jadi pekerjaan nomor 4 yaitu kita mewarnai jendela masjid ya, kemudian dihapus struk pensilnya. Kemudian setelah itu masjidnya kita atur tata letaknya seperti yang terlihat pada contoh gambar ini. Oke ya. Kita kasih warna dulu. Tuh agak kemudian ya seperti ini ya, kemudian kita hapus ya, baru kita atur posisi masjidnya ya, kita atur ke dalam stack ke sini ya. Oke, kemudian kita atur ukurannya dengan menggunakan free transform tool ya. Kita gunakan free transform tool, kemudian baru kita geser, kita perkecil. Yang perlu diingat ketika meresize sebuah objek, kita harus menggunakan poin-poin yang ada di sini ya, dan saya sarankan menggunakan poin-poin di bagian sudut, boleh sudut kanan atas, sudut kiri atas, sudut kiri bawah, sudut kanan bawah boleh, dan diikuti dengan menekan tombol shift supaya ukurannya atau proporsinya sama. Oke, ini memperbesar atau memperkecil dengan menggunakan shift ya, jadi sama, tidak akan membuat proporsinya berbeda. Lain kalau kita melakukan dengan bebas seperti ini. Nah, ini bisa terjadi ya, karena tangan kita ini ketika menggunakan mouse kadang nggak stabil. Nah, ini bisa terlalu kurus atau terlalu lebar seperti itu. Jadi dibarengi dengan menekan tombol shift. Oke ya, kita taruh di sini ya, cukup seperti itu. Oke, sekarang kita baca lagi. Kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Klik kanan pada frame 1, maksudnya frame 1 itu frame pada layer karakter 1 ya. Lalu pilih Create Classic Twin ya. Kemudian nomor 7, lakukan klik ganda double klik pada gambar masjid untuk masuk ke jendela edit simbol twin. Selanjutnya setelah masuk tekan F5 pada frame 70. Oke ya, kita akan lakukan perintah ke-6, klik frame 1, kemudian klik kanan Create Classic Twin ya. Kemudian kita double klik objeknya. Nah, setelah masuk ke dalam edit simbol twin di frame 70 ya, kalau tidak salah di sini ya, frame 70 kita klik F5 yaitu insert frame ya. F5 seperti ini ya, atau klik kanan insert frame, sama saja ya. Oke, F5. Kita baca lagi nomor 9, klik new layer untuk membuat layer 2. Aktifkan brush tool, pilih fill color hitam, gunakan brush size paling atas atau terkecil, kemudian gambarlah sketsa kepala anak perempuan berikut ini. Baik, untuk nomor 9, 10 ya dan seterusnya, sepertinya kita sudah mulai menggambar karakter dari kedua anak ya, kedua anak laki-laki, kedua karakter lucu tadi ya, anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, ini dimulai dengan menggambar karakter anak perempuan terlebih dahulu. Oke, kita masuk lagi ke Flash, kita buat new layer ya, kita tambahkan new layer. Kemudian di frame 1 pada layer 2 kita gambar dengan menggunakan brush tool ya, kemudian warnanya hitam. Nah, sebelumnya kita rubah dulu nih, nilai alfanya kan masih 50 ya, kita rubah menjadi 100, kita kembalikan kembali menjadi 100. Oke, nah, kita pilih warna hitam seperti ini ya. Kemudian kita atur brush size nya di posisi yang paling kecil, paling atas ya. Kemudian mode atau tipe brushnya kita pilih yang lingkaran ya, seperti ini. Kemudian baru kita menggambar objek objek karakter anak perempuan. Oke, kita kunci dulu layer 1.
baru kita gambar. Kita lihat seperti apa. Nah, seperti ini ya. Oke, kita perbesar sedikit supaya lebih jelas. Oke, kita lihat lagi. Nah ya, untuk lingkaran. Ini ada kerudungnya, wajahnya, dua bola mata dan mulut yang tersenyum seperti itu. Oke, kita akan mulai gambar. Di sini kita akan gambar. Nah, ini karena terlalu miring ya, kita luruskan dulu. Jangan terlalu kayak seperti ini. Oke ya, nanti ini di bagian ininya sepertinya terlalu ya, ini kalau oke. Oke ya, kalau sudah kita gambar struktur wajah, kita tes dulu. Nah, ini belum bisa diwarnai ya. Bagian jilbabnya tidak bisa diwarnai, sepertinya ada garis yang terputus. Bukan. Oh, sepertinya di sini ya. Ya, sudah. Oke, baru kita lanjutkan menggambar alisnya. Kita buat agak melengkung ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita buat kedua bola mata. Ini kita copy saja supaya bentuknya sama. Kemudian dilanjutkan dengan membuat senyuman ya. Seperti itu. Ya. Oke, ini sudah kepala karakter perempuan. Kita lanjutkan kembali. Apabila membuat sketsa kepala telah berhasil, lanjutkan dengan membuat bagian tubuh. Pastikan hasilnya seperti terlihat pada gambar berikut. Oke, jadi setelah bikin bagian kepala, kita lanjutkan dengan membuat bagian tubuh dari karakter perempuan. Gambarnya seperti ini ya. Seperti ini, kita ingat dulu ya, kita lihat, kita perhatikan, kita ingat dulu. Oke ya. Ya, kalau sudah, kita balik lagi ke Adobe Flash-nya. Kita balik lagi ke sini. Ya, seperti ini.
Kita buat tangannya sekarang. Seperti ini ya. Kemudian kita buat baju. Ya, memang dalam membuat karakter ini susah-susah gampang kalau tidak dilatih dengan cara menggunakan mouse ya, cara menggunakan mouse seperti itu. Jadi terlihatnya agak susah-susah gampang. Oke. Ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan kain ke kerudungnya sini ya, tambah besar lagi, tambahkan kain kerudungnya di sini. Ya sudah. Kalau sudah, kita tes dulu apakah sudah bisa diwarnai atau belum ya. Oke. Ya, sini ya, bagian baju belum bisa diwarnai, berarti tandanya ada len yang terputus ya. Ini sepertinya di sini terputus. Kita coba lagi. Oke, masih ada yang terputus. Ini terputus. Ya, sudah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan baca kembali nomor 12 ini ya. Warnai sketsa untuk anak perempuan seperti terlihat pada gambar berikut ya. Selanjutnya kita akan mewarnai objek yang sudah kita buat tadi, karakter yang sudah kita buat tadi ya. Seperti ini warnanya. Dominasi di baju warna hijau, kemudian untuk wajah berwarna krem, untuk dalaman kerudungnya berwarna hijau, untuk warna kainnya berwarna kuning, agak hijau kalau saya lihat seperti ini, kuningnya agak hijau. Kemudian jilbabnya atau kerudungnya warna putih. Oke, langsung saja kita warnai. Untuk bagian bajunya warnanya hijau. Oke, kemudian kita kasih warna ini. Kemudian wajahnya kita kasih warna ini. Hati-hati jangan sampai pada mewarnai mengenai bagian struknya ya. Oke, kemudian kerudungnya warnanya putih, gigi putih, dalaman kerudung warna hijau. Kemudian sini ketinggalan sini, bagian bola matanya berwarna hitam ya. Oke, baik, kita sudah selesai membuat objek karakter anak perempuan ya, seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini ya.
anak perempuan. Kita lanjut lagi. Aktifkan pensil tool dengan stroke color berwarna kuning, ya, kuning emas. Lalu buatlah garis dan setelahnya warnai kembali beberapa bagian dari pensil tool seperti terlihat pada gambar berikut ini. Oke, baik. Untuk nomor 13 ini kita akan buat garis-garis bantu dengan menggunakan pensil tool, ya. Menggunakan warna kuning. Kenapa kuning emas? Seperti itu ya. Kenapa kuning emas? Supaya tidak sama dengan warna yang ada di objek ini sebenarnya. Tidak sama di objek ini. Berarti untuk sarungnya sebenarnya ini warnanya kuning ya. Warnanya kuning. Ya, jadi kalau warna kuning tidak sama dengan warna kuning emas. Nah, kalau sama atau ada yang sama dengan warna di objek ini, nanti dia akan secara otomatis menyatu seperti itu. Oke ya. Oke, baik, kita akan coba dulu buat, ya. Sebelumnya saya rubah dulu warna sarungnya menjadi warna kuning. Baru kita gunakan pensil tool, kita gunakan warna kuning emas seperti ini. Kemudian kita buat garis-garis pembatasnya sini ya, sini, kemudian oke, jadi fungsi garis ini nantinya akan kita gunakan untuk mewarnai objek-objek yang sudah kita pisahkan dengan garis pensil untuk menghasilkan kesan berdimensi ya, gelap terang. Jadi terlihat lebih berdimensi karakternya. Oke, kita lihat lagi. Ya, di bagian sini. Kemudian sekarang kita akan warnai bagian-bagian yang sudah kita pilah-pilah tadi ya, kita pisahkan dengan warna yang berbeda dengan bagian sebelumnya. Oke, ini kita mulai dari bagian atas. Saya lihat dulu. Oke, kita coba di bagian atas ya. Putih kita akan ganti menjadi warna abu-abu. Oke, dengan menggunakan paint bucket ya. Paint bucket, kita kasih warna abu-abu di sini, kemudian di sini, kemudian warna hijau tua di sini, oke. Sepertinya karena ini areanya meluas, jadi harus kita tandai seperti ini. Ya, kita warnai. Kemudian di bagian sarungnya kita kasih warna sini. Ya, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini yang di bagian wajah.
kita kasih warna coklat. Ya, seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi di bagian tangan. Ya. Oke, jika sudah tidak ada bagian yang terlewatkan untuk diwarnai, kita bisa hapus kembali stroke color dari pensil ya, dari pensil toolnya kita hapus. Caranya sama, kita double klik di stroke pensilnya, kita delete. Oke, seperti ini ya. Sepertinya ada yang ini tadi ada yang keliru, mau double klik. Oke, kita hapus. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk memunculkan kesan berdimensi ya, atau ada bias bayangan pada karakter dari anak perempuan yang sudah kita buat. Baik, cukup sekian ya, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran lanjutan dari iklan Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk part 2 sesi 1 ya, karena nanti akan ada lanjutan lagi part 2 atau bagian 2 sesi kedua, yaitu menggambar karakter anak laki-lakinya. Oke. Sampai di sini dulu. Jangan lupa simak kembali, putar ulang jika masih belum memahami ya. Kemudian juga sering-sering berlatih agar hasilnya atau tekniknya lebih mantap lagi. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.